Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan, ingin apa ya? Ya namanya juga vlog, gua ingin berbagi opini gua soal pemain-pemain Manchester United mana saja ya menurut gua yang bisa dipercaya atau bisa apa ya? Secara maksimal dimanfaatkan di dalam skuad ataupun di lapangan pertandingan oleh Ralf Rangnick. Karena tentu saja ada banyak berita kan juga bagaimana keadaan dressing room ini mempengaruhi penilaian gua sekali, plus tentu saja penampilan mereka di atas lapangan. Jadi gua ingin menyampaikan ya ngobrol ringan amatiran ala gua aja nih soal opini gua pemain-pemain mana saja yang bisa sekali lagi ya dipercaya oleh Ralf Rangnick paling tidak dari saat ini sampai dengan musim kompetisi ini selesai, karena sudah kurang lebih setengah jalan sedikit kan ya, sampai bulan Mei lah kurang lebih. Ini pemain-pemain mana saja yang menurut gue bisa dimaksimalkan atau dimainkan, sekali lagi terkait dengan ya gue nilai ya pemberitaan di media, motivasi pun juga penampilan di beberapa pertandingan terakhir. Langsung aja nih sekali lagi ya ringan amatiran ala gue di kiper. Kiper, kita sekarang punya 4 kiper. Ada David De Gea, Lee Grant, Tom Heaton, dan juga Dean Henderson. Jangan lupa loh, kita masih punya Lee Grant. Nah, dari 4 ini menurut gue ada satu yang kalau gue ya melihat ini mungkin Rangnick bisa untuk ya sulit untuk dipercaya. Kalau menurut gue ya, sekalipun ini merupakan salah seorang kiper yang bagus, tapi untuk paling tidak sampai dengan akhir musim ini gue lebih prefer kalau bisa bukannya dilepas sih, tapi again seperti gue bilang ya, ini susah untuk dipercaya. Siapa itu? Gue langsung sebut nama Dean Henderson. Sekali lagi ini opini subjektif gue ya, Dean Henderson. Kenapa? Ya murni karena Dean Henderson sudah bolak-balik ini menyampaikan bukan cuma sekali ya, bahkan sudah 2 kali atau bahkan lebih menyampaikan keinginan untuk pergi dari Manchester United karena dia ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak lagi. Nah, walaupun tentu saja kita mengharapkan dia ini tampil profesional, tapi menurut gue tentu saja ini juga berpengaruh ya. Paling tidak secara mental, kalau dia tetap ada di tim tapi dia tidak bisa mendapatkan menit bermain yang banyak. Apakah ini akan jadi positif atau negatif? Ya ini kan tentu saja sangat riskan ya. Kalau pemain itu ingin pergi tapi dia ditahan-tahan dan apa yang diinginkan oleh sang pemain itu tidak juga kunjung diberikan, maka ya ada apa ya? Ada peluang di situ untuk pemain ini jadi tidak 100%, tidak all out ya. Di latihan paling tidak kan, dan ini bisa jadi juga akan berpengaruh ke sikap dan juga lain-lain. Tapi menurut gua dari apa yang fakta yang sudah disampaikan di berita bahwasanya dia ingin cabut dari Manchester United ya, walaupun dengan status pinjaman ataupun yang lain-lain, menurut gua sih agak susah nih sekarang dipercaya seorang Dean Henderson. Ya memang gua tahu ya, kita praktis punya David De Gea yang kebetulan sampai dengan saat ini tampil cukup baik ya kan, bahkan sering sekali menentukan, vital bagi Manchester United. Tom Heaton dan Lee Grant, 2 kiper senior ini menit bermainnya cukup minim sekali di musim ini, apalagi Lee Grant belum pernah. Tapi menurut gua ya kalau memang Rangnick butuh 3 kiper senior, ya pilihlah David De Gea, Lee Grant dan juga Tom Heaton ya. Lalu beralih ke defenders. Di sini ada Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Harry Maguire, Rafael Varane, Diogo Dalot, Luke Shaw, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka, Brandon Williams lagi di Norwich, Axel Tuanzebe Napoli, Teden Mengi ke Birmingham. Jadi 3 nama terakhir ini tidak gue bahas ya. Langsung saja di sini nama pertama yang menurut gue agak susah untuk dipercaya adalah Harry Maguire. Kenapa? Sampai dengan saat ini penampilannya sangat drop ya. Beda dengan apa yang ditunjukkan di Euro ataupun juga penampilan dia musim lalu. Musim lalu memang betul di awal-awal musim kompetisi dia juga sempat bermain buruk, tapi setelahnya dia bisa berbalik nih jadi sosok yang bahkan bisa diandalkan pada saat itu di lini belakang. Tapi musim ini sampai dengan tengah musim, sosok dia sebagai pemain tengah ya, pemain tengah belakang ataupun juga kapten ini sering sekali dipertanyakan atau bahkan penampilannya tidak kunjung membaik. Dan menurut gua ini juga sulit untuk dipercaya apakah dia bisa diandalkan di lini belakang ataupun tidak ya.
Nama lain yang menurut gua susah untuk dipercaya adalah duo back ya, Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka. Dua pemain ini penampilannya uh, menurun kalau gua bisa bilang dibandingkan dengan musim lalu, terutama Luke Shaw. Luke Shaw musim lalu tampil cukup brilian dan bahkan berhasil mengantarkannya masuk lagi ke timnas Inggris. Aaron Wan-Bissaka walaupun tidak masuk ke timnas Inggris di Euro, tapi akhirnya menjadi perdebatan karena banyak yang menganggap bahwa sebenarnya dia ini layak untuk membela Three Lions di Euro, tapi karena memang penampilannya cukup stabil walaupun bukan penampilan yang top, tapi paling tidak cukup stabil mengawal lini kanan Manchester United musim lalu ya. Tapi musim ini bagaimana? Musim ini keduanya masih belum bisa menyamai apa yang mereka tampilkan musim lalu. Tapi sebaliknya, Diogo Dalot dan juga Alex Telles ketika diberikan kepercayaan justru tampil lebih bagus. Lebih bagus dari penampilan mereka musim lalu, pun juga lebih bagus dari penampilan Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka. Dari situ gue berpikir ya mungkin sudah waktunya paling tidak dari tengah musim ini untuk Diogo Dalot dan juga Alex Telles diberi kepercayaan lebih. Nah, selain itu, gue juga menyinggung seorang back, yaitu adalah Victor Lindelof ya. Victor Lindelof ini kalau dibandingkan dengan center back yang lain, Eric Bailly, Phil Jones, dan juga Rafael Varane, menurut gue ini masuk ke kategori lampu kuning mungkin. Kenapa? Karena gue melihat sosoknya ini tidak membantu atau belum bisa membackup atau membantu lini pertahanan dari Manchester United dengan stabil. Ya memang betul ada beberapa, tapi menurut gue jumlahnya cukup minim. Dan tentu saja kita mengharapkan konsistensi yang tinggi, terutama bagi center back dalam mengawal lini belakang Manchester United, karena praktis center back ini adalah pertahanan terakhir sebelum kiper, ya kan? Dan ya gue juga sebenarnya ikut merasa tersentuh ataupun sedih dengan apa yang dialami oleh Victor Lindelof, ya kan. Ada masalah pribadi dengan keluarganya, utamanya anaknya. Belum lagi dia sempat juga kena gangguan di jantung kan di pertandingan melawan Norwich kalau tidak salah, gue lupa. Tapi sempat kan dia ada gangguan itu sehingga harus ditarik awal. Lalu kena COVID juga. Tapi akumulasi dari hal-hal tersebut yang gue lihat adalah membuat Victor Lindelof ini penampilannya menurun kalau dibandingkan dengan apa yang ditampilkan musim lalu. Musim lalu jelas duetnya dengan Harry Maguire ini cukup bagus, cukup kompak dalam mengawal pertahanan Manchester United ya. Paling tidak di tengah-tengah itu, sampai dengan Harry Maguire harus cedera dan mulai timpang ya pertahanan Manchester United. Tapi ini tidak gue lihat dari seorang Victor Lindelof di musim ini. Sempat ada 1, 2, 3 kali, tapi seperti yang gue bilang tidak cukup tingkat konsistensinya itu tidak tinggi. Jadi di situ gue tempatkan ya 50-50 lah ya. Itu untuk pemain bertahan. Lalu pemain tengah ya, ada Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Andreas Pereira tidak gue ikutin karena sedang peminjaman. Amat sebentar lagi akan dilepas. Fred, Bruno Fernandes, Pellistri, Nemanja Matic, Donny van de Beek, James Garner tidak karena lagi dipinjamkan, Scott McTominay dan juga Hannibal. Langsung aja nomor 1, siapa lagi kalau bukan Paul Pogba. Paul Pogba menurut gue sangat sulit untuk dipercaya. Kenapa? Karena tidak jelas komitmennya. Gue tidak menyoroti dulu penampilan dia, dari komitmennya dulu. Komitmennya dia tidak jelas, sudah ditawari perpanjangan kontrak dari kapan tahu, tapi sampai sekarang tidak jelas nih apakah dia mau atau tidak. Dan ini menurut gue berpengaruh juga ke penampilannya di atas lapangan, tidak konsisten. Sekalipun di awal-awal musim cukup bagus, menyumbangkan assist cukup banyak bagi Manchester United, salah satu motor atau elemen penting ya di tim, tapi perlahan menurun terus. Sering membuat blunder, tidak mampu mengangkat tim dengan gaji yang cukup tinggi, dengan statusnya sebagai pemain bintang dan juga transfer termahal ya salah satunya. Ya menurut gua Paul Pogba ini masuk daftar yang tidak bisa dipercaya oleh Rangnick ya. Kalau gua bisa menyarankan ke Ralf Rangnick untuk dimainkan. Pemain lain adalah Jesse Lingard ya. Pemain ini menurut gua setengah hatinya sudah tidak di Manchester United lagi, dengan berulang kali menunjukkan ketertarikannya dengan West Ham di sosial media. Menurut gue sudah selesai lah Jesse Lingard ini, kalau tidak perlu lagi diberikan menit bermain karena ya komitmennya menurut gue sudah sangat rendah ya kan. Pun juga kontraknya akan berakhir musim panas tahun ini.
Pemain lain mungkin yang gua tempatkan adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek kenapa? Ya praktis walaupun gua suka dia sebenarnya. Nih gua berusaha untuk objektif ya. Karena kalau secara subjektif gua suka dia. Gua suka tipe permainannya bahkan ketika sebelum pindah ke Manchester United, ketika masih di Ajax. Nah, tapi gue juga harus realistis. Di dua manajer terakhir, Ole Gunnar dan juga Ralf Rangnick, dia masih belum bisa mendapat kepercayaan. Dan sekarang gue yang tadinya mengharapkan agak sedikit berlebih dan lain-lain, sekarang gue harus realistis. Mungkin gue bisa bilang ya dia kecil kemungkinan. Dan gue bisa, kalau seandainya lagi-lagi gue bisa menyarankan ke Rangnick apakah pemain ini bisa dipercaya atau tidak, gue akan bilang tidak. Karena kenapa? Dia ini punya ambisi untuk menembus timnas Belanda. Satu-satunya hal yang harus dilakukan supaya bisa menembus itu adalah menit bermainnya banyak. Bahkan bukan itu saja, tidak cukup ya, menit bermain banyak dan bisa bermain bagus dengan konsisten dan stabil, sehingga Louis van Gaal akan melirik lalu mempercayai, memanggil kembali. Nah, ini saja sampai dengan saat ini menit bermainnya masih sangat minimum. Dan gue jadi bertanya lagi, bagaimana motivasi dari seorang Donny van de Beek ini? Apakah tetap tinggi atau tidak? Karena semakin waktu berjalan, kalau seandainya kondisinya seperti ini, maka yang terjadi apa? Ya peluang dia untuk bisa bermain di Piala Dunia Qatar akan semakin kecil. Bahkan mungkin hilang ya. Dan ini adalah realita yang harus dia terima. Donny van de Beek di Euro kemarin secara menyedihkan mungkin tidak bisa bermain kan dengan timnas Belanda, karena di menit-menit akhir dia mengalami cedera yang mengharuskan dia ya dicoret oleh Frank de Boer pada saat itu dan dikembalikan ke klubnya Manchester United. Dan pada saat itu optimisme dia sebenarnya tinggi dengan berharap akan diberikan menit bermain yang banyak oleh Ole Gunnar Solskjaer sehingga dia bisa tembus lagi tuh skuad Belanda. Sudah sempat ditelepon langsung oleh Louis van Gaal. Louis van Gaal memberikan satu syarat untuk Donny van de Beek kalau ingin kembali masuk ke timnas Belanda. Apa itu? Simple, sering bermain. Tapi sampai dengan sekarang dia belum mendapatkan hal itu. Gua tahu dari podcastnya Rio Ferdinand, contoh kalau Donny van de Beek ini adalah sosok yang profesional, tapi tetap bagi gua adalah dia seorang pemain, ya dia seorang manusia yang punya hati, punya perasaan, punya mental juga. Artinya kalau kesempatan itu tidak kunjung datang, ya frustasi pasti akan menghinggapi dia, perasaan tidak senang akan menghinggapi dia, sehingga mungkin konsentrasi dan fokus juga akan terganggu. Jadi menurut gue Donny van de Beek ini menurut gue sih agak susah untuk dipercaya. Selain Donny van de Beek, gue ya kalau Juan Mata sebenarnya gue suka ya, tapi fakta bahwasanya usia juga sudah semakin bertambah. Menit bermain juga tidak kunjung banyak dan kontrak dia akan segera berakhir. Menurut gue masa dia sudah mendekati akhir lah ya di Manchester United. Nah, sekarang kita beralih ke penyerang. Cristiano Ronaldo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Edison Cavani, Jadon Sancho, Anthony Elanga, Tahi Chong, Sola Soretire. Tahi Chong tidak ada, sedang cedera ya, penyembuhan. Langsung aja dari sekian nama ini gue punya 2 nama ya, mungkin sudah bisa ditebak. Nomor 1 Anthony Martial, jelas Anthony Martial tidak ingin berada di tim lagi, dan menurut gue ya sudah, karena dia tidak ingin berada di tim, komitmennya sudah jelas, dia ingin cabut, ya sudah, tidak perlu diberikan kepercayaan lagi. Pun juga kemampuan dia yang ditunjukkan selama ini menurut gue jauh dengan apa yang ditunjukkan 2 atau 3 musim yang lalu ya. Jadi menurut gue ini pemain yang komplit, artinya secara kemampuan dan juga secara komitmen yang bisa disimpulkan ya sudah, dia tidak usah bermain sama sekali di Manchester United. Bahkan kalau perlu, dan ini sudah disetujui kalau tidak salah kan dengan Rangnick, untuk dia bisa meninggalkan Manchester United di bulan Januari ini. Satu lagi pemain adalah Marcus Rashford. Ada Mason Greenwood, Marcus Rashford. Kalau gue masih memilih Marcus Rashford. Ada 2 hal ya. Pertama, menurut gue konsentrasi dari Marcus Rashford. Jangan salah ya, gue sangat respect, angkat topi dengan apa yang dilakukan Marcus Rashford ini kepada komunitas maupun sosial ya. Artinya dia banyak membantu orang-orang di usia yang masih muda, sudah mendapatkan gelar MBA, bahkan doktor honoris causa. Ini sangat luar biasa dan gue sangat-sangat angkat topi, respect. Tapi dalam kaitannya dia sebagai pemain Manchester United yang bermain di atas lapangan, gue melihat ada penurunan di sana. Dan
Gua melihat nih ringan amatiran ala gue ya, nih opini gue pribadi, gue melihat ada permasalahan konsentrasi atau masalah mental di sana, di mana Marcus Rashford ini ya harus mengembalikan dulu ya kondisi mentalnya dia, fokusnya dia kembali ke sepak bola khususnya Manchester United. Di samping itu juga menurut gue ada masalah cedera juga, di mana dia kan ini musim lalu sempat cedera dan kembalinya itu mungkin agak sedikit terlalu cepat, dan bisa jadi ini yang agak mengganggu penampilannya dia dari sisi fisik. Oleh karena itulah menurut gue ya Marcus Rashford ini sosok yang mungkin tidak usah diberi kepercayaan dulu oleh Ralf Rangnick ya kan. Bagaimana dia fokusnya sekarang ini adalah bagaimana mengembalikan dulu ya secara mental, secara psikologis, fokus dia kembali lagi ke atas lapangan, pun juga kondisi fisik kalau memang betul ya diperbaiki lagi supaya betul-betul dia siap. Marcus Rashford ini pemain cukup fenomenal, ditemukan oleh Louis van Gaal, diberikan waktu pertama oleh Louis van Gaal, langsung bisa mencetak gol menghadapi tim besar Arsenal. Di pelatih-pelatih selanjutnya ya, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer selalu menjadi andalan. Secara skills dia ini cukup bagus dan dia pernah ada di masa-masa tersebut. Usianya pun juga masih cukup muda. Jadi menurut gua masa depannya masih cukup cerah. Nah, tinggal bagaimana dia bisa memaintain hal ini ya. Artinya skill juga, mental dan juga psikologis. Dan ini menurut gua sekali lagi yang harus diperbaikin dari sosok Marcus Rashford. Untuk Mason Greenwood gua pikir dia masih muda, memang betul dia ada masalah kan, banyak sekali dibahas soal masalah egois dan lain-lain. Tapi menurut gue dengan bertambahnya jam terbang ya kan, ya harusnya bisa diharapkan juga untuk diperbaiki, karena egois dalam menentukan keputusan di atas lapangan, terutama striker. Bagi yang pernah main bola atau suka main bola tahu ya, ini kan juga datang bersamaan dengan pengalaman, dan ini menurut gue yang harus ditambah lagi untuk sosok Mason Greenwood. Pemain lain gue nilai sih masih bisa ya untuk dipercaya oleh Rangnick. Jadi kurang lebih demikian nih opini gue tentang pemain-pemain yang mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Yang tidak dipercaya itu bukan berarti, jangan salah ya, bukan berarti dibuang. Bukan berarti dibuang, dijual atau apa. Ya mungkin ada beberapa kayak Anthony Martial karena dia sendiri sudah ingin gitu kan. Tapi menurut gue kepercayaan artinya ya tidak usah dimainkan dulu ya, tidak usah dikasih menit bermain yang banyak oleh Ralf Rangnick. Jadi kalau gua ulangi lagi dari kiper ada Dean Henderson, pemain bertahan ada Harry Maguire, Victor Lindelof, Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka. Midfielder ada Paul Pogba ya kan, lalu ada Donny van de Beek juga. Penyerang ada Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Nah, dengan lini belakang contoh berarti ada Eric Bailly, Phil Jones ya kan, Rafael Varane, Diogo Dalot, Luke Shaw. Ya gue juga sadar, gue juga tahu dengan pemain-pemain seperti ini realistisnya kita tidak akan menang Liga Inggris gitu ya. Tapi sekarang ini yang jadi perhatian gue adalah bagaimana Manchester United ini bisa jadi satu kesatuan. Artinya tidak ada pemain yang punya potensi untuk menjadi parasit atau penyakit yang mungkin akan mengganggu kondusivitas di ruang ganti. Dan pemain-pemain yang menurut gue berpenampilan tidak bagus tapi masih terus dikasih menit bermain ya kan, sementara mungkin potensinya semakin menurun, ataupun pemain yang sudah terang-terangan tidak menginginkan lagi di klub. Ini kan menurut gue ya bisa jadi akan merusak harmonisasi tim ya. Dan menurut gue ya ini mungkin juga salah satu faktor pemain-pemain tadi yang gue sebutkan untuk tidak dipercaya oleh Rangnick, paling tidak untuk menghuni squad starting 11 dulu lah paling tidak ya. Ini menurut gue sekali lagi tidak dipercaya bukan berarti langsung dijual atau dibuang Jojo, gue tidak. Tapi ya itu tadi paling tidak ya menit bermainnya dibatasin dulu lah. Yang lain dulu yang lebih dipercaya untuk bisa bermain, mendapatkan menit bermain lebih banyak. Maka dari situ kalau gue bisa simpulkan ya, untuk goalkeeper jelas David De Gea, center back ada Phil Jones, ada Rafael Varane, Diogo Dalot dan juga Alex Telles. Midfielder ada Fred, Bruno Fernandes, Nemanja Matic dan juga Scott McTominay. Lalu penyerang ada Cristiano Ronaldo, Edison Cavani, Jadon Sancho, Greenwood, Elanga dan juga Soretire. Kalau seandainya teman-teman punya pendapat lain, monggo silahkan sok
di kolom komen. Ini sekali lagi cuman opini pribadi gue ya, subjektif gue. Tentu saja pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. It's fine, namanya juga opini ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.